Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfenti Widianesi dengan NIM 2108709. Saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau tolakan dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama ada landasan religius, landasan filosofis, landasan ilmiah pendidikan, dan landasan psikologis pendidikan, serta landasan yuridis pendidikan. Sifat landasan pendidikan. Yang pertama ada deskriptif, yaitu menggambarkan seadanya tentang pendidikan. Yang kedua ada preskriptif, yaitu menggambarkan apa yang ideal tentang pendidikan. Landasan pendidikan memiliki fungsi, yaitu sebagai program umum untuk mengembangkan penguasaan materi dalam pendidikan. Landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang merupakan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Menurut Syamsus Yusuf, agama merupakan faktor yang penting sebagai pedoman hidup bagi manusia yang telah memberikan petunjuk atau hudan tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk pembinaan atau pengembangan mental atau rohani yang sehat. Sebagai petunjuk hidup bagi manusia untuk mencapai mentalnya yang sehat. Agama memiliki peranan penting sebagai memelihara fitrah, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan. Agama merupakan sumber nilai kepercayaan dan pola-pola tingkah laku yang memberikan tuntunan bagi arti, tujuan, dan kesaksian hidup umat manusia. Kehidupan yang efektif menuntut adanya tuntunan hidup yang mutlak. Pengaruh pendidikan bagi agama. Yang pertama, pendidikan di sekolah. Adanya perkembangan pengetahuan di masyarakat, sekolah menjadi sebuah lembaga pendidikan sebagai menambah ilmu pengetahuan bagi keluarga. Karena saat ini kebanyakan orang tua mempunyai keterbatasan untuk mendidik anaknya. Orang tua merelakan menitipkan anaknya kepada sekolah untuk menimba ilmu agar masa depannya menjadi cerah. Filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Jenis-jenis landasan filosofis pendidikan. Yang pertama ada idealisme, yang kedua ada realisme, yang ketiga ada pragmatisme. Landasan idealisme filosofis pendidikan. Para filosof idealisme mengatakan bahwa realitas hakikatnya bersifat spiritual daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada bersifat material. Manusia adalah makhluk spiritual. Manusia merupakan makhluk yang cerdas dan bertujuan. Pikiran manusia diberkahi kemampuan rasional dan karena itu mampu menentukan pilihan. Perbuatan manusia diatur oleh nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, kepentingan umum, dan hati nurani. Realisme filosofis pendidikan. Para filsuf realisme umumnya memandang tujuan dalam pengertian materi dunia. Dunia terbentuk dari kesatuan yang nyata, substansial, dan material, hadir dengan sendirinya dan satu dengan yang lainnya, tertata dalam hubungan-hubungan yang teratur di luar campur tangan manusia. Hakikat manusia terletak pada apa yang dikerjakannya. Pikiran atau jiwa merupakan suatu organisme yang sangat rumit dan mampu berpikir. Manusia bisa bebas atau tidak bebas. Pengetahuan manusia diperoleh dari pengalaman atau penggunaan akal. Landasan pragmatisme filosofis pendidikan. Pragmatisme anti metafisika. Suatu teori umum tentang kenyataan tidaklah mungkin dan tidak perlu. Kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik, plural, dan berubah atau becoming. Manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Pendidikan adalah pertumbuhan sepanjang hayat, proses rekonstruksi yang berlangsung terus-menerus dari pengalaman yang terakumulasi dan sebuah proses sosial. Tujuan pendidikan tidak ditentukan dari luar dan tidak ada tujuan akhir pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk memperoleh pengalaman yang berguna untuk mampu memecahkan masalah-masalah baru dalam kehidupan individual maupun sosial. Landasan psikologis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari studi ilmiah dalam bidang psikolog yang menjadi sandaran tumpuan atau titik tolak studi dan praktek pendidikan. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Berdasarkan perkembangan individu, tenaga kependidikan memerlukan ilmu pendidikan yang cocok dengan tingkat perkembangan usia. Bagi anak-anak, pendidikan dikenal dengan istilah pedagogi, yang berarti ilmu dan seni mengajar atau membelajarkan anak-anak. Teori belajar
banyak sekali yang dikembangkan oleh manusia. Namun dalam rangka pengenalan teori belajar yang menjadi acuan pokok dapat dikemukakan 3 kelompok besar teori belajar, yaitu teori kognitivisme, teori belajar behaviorisme, dan teori belajar humanisme. Ketiga proses teori belajar tersebut memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda dalam proses pendidikan.